Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rohmawati, NIM 1908105118 dari Tadris Matematika kelas 5C, ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar Matematika Siswa SMA. Latar belakang. Banyak faktor yang melatar belakangi seseorang siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu guru. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, guru harus menerangkan sedetail mungkin materi tersebut. Nah, di sini ada tabel faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar. Yang pertama itu ada motivasi dan tujuan, keluarga, peran guru, sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada teman sosial dan media massa. Selanjutnya, masalah penelitiannya. Gaya mengajar guru yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa berpotensi menjadi penyebab tidak optimalnya hasil pembelajaran. Jadi, gaya mengajar guru itu sangat berpengaruh dalam optimalisasi hasil belajar siswanya. Pertanyaan penelitiannya, apakah minat belajar siswa dipengaruhi oleh perbedaan gaya mengajar guru? Tinjauan konseptual. Yang pertama ada gaya mengajar. Gaya mengajar merupakan suatu cara atau strategi yang dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menerapkan cara-cara mengajar yang baik seperti inovatif, memunculkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, ada gaya belajar. Menurut Fleming dan Mills tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Yang terakhir ada hasil belajar. Menurut Hamalik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, tinjauan teori. Untuk tinjauan teori sendiri, saya mengambil dari Sugilar 2013 ayat 157, bab 157. Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila perencanaan dan metode yang digunakan dapat mempengaruhi potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta didik, dan keberhasilan tersebut akan tercapai apabila peserta didik dilibatkan dalam proses berpikirnya. Untuk tinjauan riset terdahulu, pada penelitian yang diteliti oleh Supardi tahun 2013 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh adversity quotient terhadap prestasi belajar matematika, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat adversity quotient siswa, maka semakin tinggi pula prestasi belajar matematikanya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat adversity quotient siswa, maka semakin rendah pula prestasi belajar matematikanya. Untuk desain penelitiannya, saya mengambil teknik pengumpulan data dengan cara metode wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya, saya mengambil instrumen observasi dan angket. Sedangkan untuk sumber datanya, saya mengambil data primer. Untuk populasi dan sampelnya, saya mengambil 20 responden dan sampel seluruh populasi. Untuk teknik pengambilan datanya sendiri, saya mengambil probability sampling. Dan untuk teknik analisis data, saya mengambil analisis deskriptif dengan menggunakan Google Form dan wawancara. Sedangkan metode penelitiannya, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat proposal penelitian ini. Sekian. Baiklah, sekian
hasil pemaparan PowerPoint proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.